Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Budiono. Namun kita akan mengenangkan satu pujian, persiapan hati kita, mengalirkan kuasa Roh Kudus. Seringkali ketika kami jauh daripada Engkau, bahkan seringkali ketika kami menjauh dari Engkau, kami merasakan kegersangan, jiwa kami lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Dan bila kebenaran firman-Mu pada saat ini, ibadah kami saat ini boleh memuaskan jiwa kami dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar, Roh Kudus yang akan membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji syukur pada Tuhan sebab pada sore hari ini kita boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan sepanjang minggu kemarin. Ya,
sudah hujan cukup lebat sampai dengan kemarin malam, tadi malam masih hujan. Puji Tuhan hari ini tadi pagi sampai siang tadi hujan-hujan. Sekarang suasana di luar juga masih hujan lagi. Tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa memuji dan menyembah nama Tuhan. Menyambut Bapak Ibu dan Saudara semua dengan penuh kasih, dan biarlah kita tetap diberikan kesehatan dan semangat oleh Tuhan. Terus tetap mendukung program pemerintah dan juga demi kesehatan kita kemanapun kita pergi, kita selalu memakai protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker, tidak berjabat tangan atau bersentuhan dulu, jaga jarak dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, nanti di akhir khotbah saya juga akan mengundang, jikalau di antara Bapak Ibu dan Saudara semua yang rindu ingin bergabung dengan gereja ini, mungkin dari gereja lain yang kemarin belum tidak sempat dibaptiskan dan lain sebagainya, atau baptis dengan gereja yang lama dan lain sebagainya, dan rindu ingin berbakti, meningkatkan kapasitas karunia rohani kita menjadi keluarga besar GBI Peterongan, silahkan nanti maju ke depan, ambil keputusan untuk bergabung. Ini adalah sebagai salah satu syarat, ya, sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota gereja. Awal maju, ada keinginan sendiri, menyatakannya, dan nanti akan diproses. Minggu depan kita akan masuk untuk kelas persiapan baptisan. Sampai dengan tadi pagi sudah ada 8 saudara yang sudah menyatakan penggabungan diri dan juga menyatakan untuk dibaptis. 1 penggabungan dari keanggotaan sama-sama gereja baptis, dan 7 orang yang siap dibaptiskan. Monggo jika ada di antara panjenengan semua, nanti di akhir khotbah akan saya undang altar call. Nah Bapak Ibu, besok Minggu kelas baptisan tadi sudah saya koordinasikan akan berada di meja pingpong, ya. Sedangkan kelasnya Bu Lukas, kelas asuhan nanti akan ada di kantor atau mencari tempat lagi nanti, ya, karena semua ruangan sudah penuh, ya. Tuhan gereja kita terus diberikan semangat untuk bersama-sama. Untuk sementara memang belum bisa mengadakan KTW, tetapi mari panjenengan semua akan mengadakan doa bersama di keluarga masing-masing, mengadakan istilah keluarga. Demikian juga di tahun baru ini, monggo di belakang ada beberapa amplop, panjenengan semua silahkan untuk dengan semangat untuk mengisinya. Amplop biru itu persembahan persepuluhan, amplop merah panti loyo gereja, amplop kuning sosial, amplop hijau itu PI, tapi tahunnya sudah habis nih, dari GGB juga belum mengeluarkan lagi. Tapi kalau panjenengan mau tetap memberikan, tetap berikan di Bapak. Dan juga ada program diakonia. Ya, silahkan. Program diakonia ini adalah dari kita untuk kita. Artinya panjenengan yang diberkati oleh Tuhan, diberkati lebih dan lain sebagainya, monggo setiap bulan program kita 1 mie instan 1 keluarga dalam 1 bulan. Di sini kita misalkan ada 60 keluarga, 1 mie instan saja memasukkan, maka akan ada 60 mie instan. Itu contohnya yang bisa kita salurkan. Program ini baik, tidak memberatkan, karena panjenengan semua saya yakin pasti diberkati oleh Tuhan. Semua keluarga-keluarga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, tidak. Aminnya sih cuma ya. Amin. Ya, untuk semangat ya. Jangan terlena dan jangan ngantuk, ya. Jangan terlena dan jangan ngantuk. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, kebetulan temanya luar biasa. Hanya Allah saja yang patut disembah dan dimuliakan. Kebetulan saya beberapa sore ini dan kemarin sama, yaitu bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Itulah judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Nah Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak saudara ketika mendengar kata malaikat? Ya, di LCD sudah ditampilkan, ya. Malaikat
malaikat itu kita gambarkan sebagai makhluk putih bersayap dua, gitu ya. Bersayap dua itu malaikat. Itu adalah penggambaran malaikat yang digambarkan oleh manusia yang pernah mengalami namanya hubungan supranatural. Mungkin seseorang pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan malaikat yang diutus oleh Tuhan, lalu menggambarkannya, malaikat itu berbaju putih, wajahnya cantik atau ganteng, lalu bersayap dua. Berbeda dengan iblis. Iblis digambarkan sebagai giginya yang gini-gini. Sini ada apa? Ada tanduknya merah dua, wajahnya hitam, menyeramkan. Itu iblis. Nah, kita menggambarkan malaikat seperti itu. Nah, bahkan di film-film sudah malaikat itu bahkan bisa menjelma menjadi manusia. Ada seorang pemanah, apa itu tiba-tiba kena malaikat, sekles satu. Ya, lalu malaikat itu bisa diapain? Ya, bisa diajak bicara. Nah, itu adalah fiksi. Nah, manusia juga sering menggambarkan malaikat itu sebagai penolong atau sebagai gambaran sukacita. Ketika satu keluarga diberi anugerah seorang bayi, betul ya, bayi entah itu cowok atau cewek, seringkali menyebutnya apa? Malaikat kecilku, betul ya? Kita seringkali mengatakan ini malaikat kecilku, ya. Nah, itu adalah hanya sebagai penggambaran saja eksistensi atau kepercayaan manusia terhadap adanya malaikat. Nah, malaikat itu ada atau tidak, Bapak Ibu? Ketok orang. Kita seringkali menggambarkan malaikat itu sebagai penolong dengan siapa saja yang datang menolongku, siapa yang memberikan bantuan kepadaku, itu kita sebut sebagai malaikat. Nah, kata malaikat itu sangat cocok dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu malak. Jadi malak itu adalah kemudian mal, ada yodnya, malaikat. Kalau dikatakan jadi kata malaikat dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Ibrani, malak. Kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah angelos, angel. Angel itu sama dengan, angela itu kalau malaikat perempuan, kalau malaikat laki-laki angelo. Angelo seperti kalau bahasa Latinnya seperti itu. Nah, angelos yang artinya adalah pesuruh Allah, pelayan Allah. Itu adalah keberadaan malaikat. Nah, pesuruh Allah, ya, yang mengenal malaikat itu luar biasa, Bapak Ibu. Karena dia itu adalah pesuruh Allah. Nah, dia itu bisa mengenal Allah muka dengan muka. Nah, yang bisa mengenal Allah muka dengan muka itu siapa? Malaikat. Itu luar biasa. Karena malaikat itu adalah makhluk yang melayani Tuhan di surga. Nah, malaikat itu, Bapak Ibu, itu adalah suci. Dia makhluk yang suci, yang mantap. Nah, menurut ajaran agama lain itu diciptakan dari nur atau cahaya. Begitu ya, nur atau cahaya. Nah, malaikat ini memiliki kelebihan daripada manusia. Dia digambarkan sebagai bisa terbang. Kasat mata itu maksudnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia karena dia bentuknya juga roh. Ya, bentuknya seperti roh. Nah, bisa menampakkan diri secara khusus kepada manusia kalau diutus oleh Tuhan. Nah, malaikat ini jumlahnya berlaksa-laksa dikatakan di dalam Alkitab. Nah, malaikat itu pada awalnya semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani Tuhan. Namun kemudian ada malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, yaitu apa? Iri, ingin seperti Allah. Nah, malaikat-malaikat yang memberontak ini kemudian diusir oleh Allah. Kalau saudara melihat di film Superbook ada pertempuran antara malaikat-malaikat yang ada di dalam pihak Allah yang dipimpin oleh Mikael. Mikael itu adalah itu panglimanya malaikat dengan iblis yang dipimpin oleh siapa, saudaraku? Lucifer.
Lucifer ini adalah malaikat-malaikat yang memberontak yang kemudian dibuang. Nah, kemudian Allah menyediakan suatu tempat yang disebut neraka, ya, Gehenna, neraka. Jadi neraka ini diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya adalah suatu tempat untuk menghukum siapa? Malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Nah, neraka itu diciptakan untuk menghukum malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, termasuk pengikutnya. Nah, sekarang kita ada dalam golongan mana? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam bangsa Yahudi, apa yang kelihatannya hebat luar biasa, tetapi Tuhan Yesus itu ternyata jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dan dahsyat dari malaikat. Di dalam agama Yahudi, Bapak Ibu, itu luar biasa. Mereka itu menempati tempat yang penting sebagai pengantar penyata Allah kepada umatnya. Jadi malaikat itu luar biasa. Dalam bahasa orang-orang Yahudi sudah percaya tentang itu. Tetapi Bapak Ibu, malaikat yang didengung-dengungkan demikian hebat, demikian dahsyat, menjadi penolong umat yang disuruh oleh Allah, pelayan Allah, ternyata dia tidak boleh kita puja, dia tidak boleh kita sembah. Kesenangan nanti malaikat, ya, itu membuat hati Allah cemburu. Makanya jadinya nggak boleh menganggap malaikatku, penolongku. Nah, nggak boleh. Malaikat nggak boleh disembah. Meskipun malaikat itu, Bapak Ibu, demikian baik kepada saudara, demikian menolong saudara. Saudara pernah berjumpa secara dengan malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Saudara tidak boleh takluk atau tunduk kepada malaikat, menghormati dia, menghargai dia, tetapi tidak boleh menyembah. Karena kalau saudara sekali menyembah malaikat, maka itu mempersekutukan Tuhan, membuat hati Tuhan sangat cemburu. Nah ini saudara ya. Jadi intinya apa? Artinya kalau ada orang yang menolong saudara, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu saudara, menolong saudara, saudara boleh menghormati, mengucapkan terima kasih, berbuat baik kepadanya, tetapi tidak boleh melebihi kasih saudara terhadap Tuhan. Termasuk apakah itu orang yang pernah membantu saudara memberikan pekerjaan, bos saudara, perusahaan saudara dan lain sebagainya, yang mengalahkan segalanya. Dulu pada waktu saya pelayanan di beberapa tempat yang belum ada orang jemaat yang minggu itu nggak bisa ke gereja. Karena apa? Usahanya demikian ramai kalau Sabtu dan Minggu itu banyak orang nikah. Dia tidak bisa datang ke gereja. Akhirnya mengusulkan untuk ibadah sore. Tapi toko gereja itu ya suntuk, ngantuk gereja muntur. Semarang gereja. Lalu saya memberi nasihat, Pak, jenengan sebaiknya seramai apapun usaha jenengan, pekerjaan jenengan, jenengan tetap ke gereja. Tidak bisa Pak ini. Lu jenengan kan bos. Jenengan punya karyawan-karyawan. Jenengan harus menyadari bahwa usaha panjenengan yang ramai maju bisa beli rumah, tanah, ini dan lain sebagainya. Berkat siapa? Ya berkatnya Tuhan kan? Iya. Kalau begitu, saudara ingin diberkati Tuhan lagi, pastikan saudara ke gereja dulu. Tidak boleh apa yang membuat saudara itu berhasil, malah saudara terjebak di situ. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah pelayanan. Nah ini maksudnya. Sama dengan malaikat-malaikat itu sebagai penolong, tapi sudah tidak boleh takut dan taat. Kita harus hanya menyembah Yesus. Mengapa Yesus lebih unggul daripada malaikat-malaikatnya? Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Yesus lebih tinggi dan unggul. Anak adalah nama yang jauh lebih indah daripada malaikat.
yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesus itu anak Allah. Allah itu adalah nama yang jauh lebih indah daripada malaikat. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena keadaannya yang kekal sebagai Allah. Jadi Yesus itu adalah kekal sebagai Allah. Dikatakan dalam ayat yang kelima, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Tuhan tidak pernah berkata kepada malaikat-malaikatnya begini, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, ya. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Tuhan tidak pernah berkata demikian kepada salah satu malaikat itu. Tidak. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah ini Bapak Ibu, karena keadaannya yang kekal sebagai Allah, maka Yesus itu lebih unggul, lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan yang kedua, karena keadaannya sekarang sebagai manusia Allah yang ditinggikan. Jadi sebagai manusia Allah, ketika Yesus di dunia diutus sebagai anak sulungnya ke dunia ini, yang secara khusus itu berbicara tentang kebangkitannya, dan kemudian dia ditinggikan sebagai anak, dan janjinya kepada Daud tentang benihnya di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-14 yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah mengapa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Kita harus menyembah Yesus saja, tidak boleh menyembah malaikatnya. Karena ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia Allah, dia ditinggikan, dia taat, begitu luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dia dikatakan, ia sebagai yang sulung dalam arti yang rangkap, begitu luar biasa. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah inilah perbedaannya, sangat-sangat berbeda. Malaikat itu hanya pesuruh, sedangkan Yesus itu adalah anak Allah. Kalau di rumah saudara punya pembantu, ada yang punya asisten rumah tangga gitu? Ada? Ya ada ya. Ada beberapa jemaat yang punya asisten rumah tangga di sini, ya. Nah asisten rumah tangga itu Bapak Ibu, dia memang diberi kewenangan, Mbak atau siapa panggilannya, Mbok, Mbak atau Mbok, yang jombe, Mbak, Mbok, nanti ya masa ini, nanti tuh anak-anak diberi ini, gitu ya. Nah, itu adalah kewenangan Tuhan kepada pembantunya. Tetapi anak itu menempati tempat yang khusus di dalam keluarga, berbeda dengan pesuruh, berbeda dengan pelayan. Inilah Yesus. Yesus demikian yang kita sembah. Dia adalah sebagai yang sulung di dalam arti yang rangkap, yaitu apa? Yesus adalah anak tunggal Bapa yang berada sebelum alam dunia dijadikan. Itu yang pertama. Dan Yesus pula adalah yang sulung dari antara yang mati sebagai pembuat jalan keselamatan yang besar. Itu adalah Yesus, Tuhan kita, luar biasa. Dia yang sulung sebelum semesta alam dijadikan ini, dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Ya, pada mulanya adalah Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah di permulaan. Dan Firman itu, Yesus itu adalah Allah. Ini yang luar biasa. Kemudian segala malaikat diperintahkan untuk apa Bapak Ibu dalam ayat yang ke-6 tadi? Untuk menyembahnya. Di dalam ayat yang ke-6, segala malaikat harus menyembahnya. Segala malaikat harus menyambutnya. Jadi malaikat-malaikat itu pelayan-pelayan Allah harus menyembah Yesus, harus menyambut Yesus, harus melayani Yesus. Ini yang luar biasa dari Allah kita, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, dengan fakta di atas jelas Tuhan Yesus sebagai
mewarisi segala yang lebih tinggi daripada malaikat, itu harus jauh lebih kita agungkan dan ditinggikan. Dan tidak boleh ada penyembahan terhadap malaikat. Ya, ini luar biasa. Nah, yang kedua, mengapa Yesus itu lebih tinggi dari malaikat? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Jadi Tuhan itu berfirman berkata tentang malaikat yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Makanya ditafsirkan malaikat-malaikat itu dari api atau dari cahaya, dari nur, seperti itu ya dikatakan. Nah selanjutnya, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Nah maksudnya apa itu Pak? Tuhan berfirman tentang dua hal, yaitu tentang malaikat dan tentang siapa? Yesus Kristus. Nah, malaikat adalah melaksanakan tugas dari Allah dan Anak yang secara makhluk membuktikan diri kepada ilahi. Maka anak Allah adalah seorang pribadi yang bebas, yang merdeka, tidak terikat kepada hukum-hukum peraturan yang ada di bawahnya. Sedangkan dalam ayat ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat 7 sampai dengan ayat ke-9 dan ayat yang ke-14 menjelaskan kepada saya dan saudara semua bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani, dan yang wajib menyembah Yesus. Nah ini Bapak Ibu, yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Makanya kita harus hanya menyembah Yesus saja. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang diutus oleh Allah untuk melayani Yesus. Sedangkan yang ketiga, kebesaran Kristus. Malaikat tidak pernah diceritakan memiliki kehebatan atau tindakan yang luar biasa. Mungkin ada beberapa malaikat yang saudara kenal, seperti malaikat Gabriel, gitu ya, atau malaikat Jibril. Saudara mengenal malaikat Gabriel atau Jibril di mana saudara? Peristiwa Natal, yaitu ketika malaikat Jibril memberitahukan kepada siapa? Ya kepada Maria, kepada Yusuf. Ya, itu malaikat saudara ya, bahwa Maria, Yusuf nanti akan mengandung, dan itu malaikat. Ada juga penghulu malaikat namanya. Penghulu malaikat itu namanya Mikael. Jadi malaikat-malaikat itu juga pribadi dari roh. Nah, mereka adalah juga memiliki nama-nama. Seperti di dalam perjanjian lama itu ada kerub, kurang kerupuk, kerub. Nah, kerub ini adalah serombongan malaikat juga. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, diusir dari Taman Eden, ya, dan supaya mereka tidak masuk lagi dan menjamah lagi, lalu dikatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan menaruh atau menyuruh apa? Kerubnya untuk apa? Menjaga kerub. Lalu malaikat Tuhan siapa lagi? Nah, banyak sekali. Nah, malaikat-malaikat itu berbeda. Tetapi rata-rata mereka yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita, kabar, atau diutus Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia, atau nabi-nabinya, atau orang-orang yang diutus oleh Tuhan secara khusus. Tapi pribadi Yesus memiliki kebesaran yang luar biasa dibandingkan dengan malaikat. Di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak pernah membahas tentang, memang ada ilmunya angelologi ya. Angelologi itu kalau di STBI, STT itu ada ya, ada
ada bibliologi, angelologi. Angelologi itu berbicara tentang malaikat. Kalau di monologi itu berbicara tentang setan-setan, modelnya apa, setan uyul, bajul, jenis setan perang duit atau apa, itu ada. Nanti Mas Adit itu awal-awal, semester awal Mas Aditnya ada macam-macam makhluk seperti itu. Tetapi tidak pernah dibicarakan tentang kehebatan malaikat menumpas angkara murka dan sebagainya, tidak, saudara. Inilah mengapa kita tidak boleh menyembah malaikat atau mengagumi malaikat, tetapi kita harus menyembah Yesus. Sebab Yesus yang memiliki kebesaran, dikatakan dalam ayat ke-10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ini Bapak Ibu ditulis oleh penulis Ibrani untuk membicarakan secara khusus antara ayat yang ke-7 sampai 9 tadi itu tentang pernyataan tentang malaikat, dan ayat 8 sampai dengan yang ke-11 dan 12 ini 10 sampai 11 itu berbicara tentang Mesias, tentang Yesus. Di mana Yesus ini yang pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada selama-lamanya. Ini berbicara tentang Yesus Kristus dan kebesarannya. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah yang bebas, yang merdeka, tidak terikat oleh kuasa-kuasa di bawahnya. Tidak ada kuasa-kuasa di bawahnya Yesus atau di bawahnya kuasa itu mengikat Yesus. Yesus terikat oleh kuasa-kuasa di bawahnya. Ya bisa. Yesus hanya satu-satunya tunduk kepada Allah Bapanya. Ya, yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak pernah tunduk oleh kuasa di bawahnya, termasuk malaikat-malaikat yang menempati tahta Allah sebagai Allah saja Yesus. Jadi Yesus itu tidak terikat oleh kuasa-kuasa apapun di bawahnya, termasuk malaikat-malaikat. Dan yang kedua, Dialah yang berhak memiliki segala sesuatu. Yesus itu berhak memiliki segala sesuatu. Engkau lah yang telah meletakkan dasar-dasarnya, katakan dalam ayat yang ke-10 tadi. Ya. Pada mulanya Engkau Tuhan yang telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Begitu dahsyat Yesus kita itu, luar biasa. Dan selanjutnya adalah bahwa semuanya itu akan binasa. Jadi semua itu akan binasa artinya segala kuasa yang ada di semesta alam yang kelihatan secara material itu bisa binasa, bisa hancur seketika. Kita kemarin kembali bangsa kita dikejutkan di awal-awal tahun, itu luar biasa. Bertubi-tubi gunung Merapi meletus, disusul Semeru, disusul mana-mana Sinabung, gunung-gunung pada meletus. Banjir bandang begitu luar biasa, tanah longsor, jam 4 longsor, jam 6 teko nolong, longsor meneh, meninggal banyak banget. Banjir begitu luar biasa. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan yang tidak pernah kebanjiran itu Kalimantan Selatan, semuanya satu kabupaten itu sampai berminggu-minggu kebanjiran. Jadi yang luar biasa gempa bumi yang dari Sulawesi Barat, di Mamuju, Aceh dan sekitarnya, ada di Kalimantan Timur, kemudian ada di Papua. Gempa begitu terus menyusul pada bangsa ini. Ketika kita melihat gempa seperti itu, ketika kita melihat kekuatan alam seperti itu, kita disadarkan betapa kecilnya kita. Segala sesuatu yang kita banggakan, segala sesuatu yang kita raih dari sini lelah, dengan usaha keras, kita sampai irit supaya ono turahan, supaya ono sok nek iso nabung, sok nek iso rumah tangga, iso gawe beli apa seperti itu. Orang menabung sampai berpuluh-puluh tahun bangun rumah yang bagus, tiba-tiba keluar dan semuanya runtuh. Itulah menggambarkan firman Tuhan digenapi
Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Saudara, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan. Nah, orang mempercaya Yesus, percaya sopo wis tokoh sehebat apapun, nabi sehebat apapun di dunia ini, menunjukkan, memberikan kesaksian tentang sedemikian hebatnya nabinya Tuhannya. Yesus yang kita kenal. Mari saudara, kita agungkan dan kita muliakan. Saudaraku, dia dikatakan dialah yang menebus dosa umat manusia. Dan setelah melakukan penebusan itu, dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-13 memberitahukan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kepada malaikatnya Tuhan tidak pernah memberikan firman demikian, malaikat-malaikat, karena engkau sudah bekerja capek-capek, bekerja begitu luar biasa, sekarang kamu boleh duduk di sebelah kananku. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tetapi kepada Yesus, anaknya yang telah melakukan taat, melakukan penebusan dosa, kemudian Allah mendudukkan di sebelah kanannya. Tahtanya itu kekal untuk selama-lamanya. Tahtanya kekal ini berbicara tentang eksistensinya, keberadaannya. Yesus itu tidak akan pernah mati. Yesus itu tidak pernah menjadi tua. Yesus itu tidak pernah berubah dengan eksistensinya. Ini berbicara tentang tahtanya, kekuasaannya, eksistensinya, keberadaan Yesus. Itu yang demikian, Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Dan yang kepada malaikat saja, Bapak Ibu, kepada malaikat saja yang derajatnya lebih rendah, kita bisa kagum, kita bisa menghargai, menghormati malaikat sedemikian. Itu diperintahkan untuk menyembah Yesus. Malaikat-malaikat yang tidak kelihatan, yang bisa terbang ke sana kemari membawa pesan yang begitu luar biasa. Kita punya memelihara burung bisa terbang, apa ya? Senang ya. Bebe dari mana loro bisa mendrop terus bisa mana gitu. Bisa mana apa itu? Bisa mana dia tuh? Saya nonton badminton, ya. Itu apa ya? Mana yang mati? Aku gergel. Itu buat murah tegel namanya ya. Oh, mungkin ini nek wis mana wis metu kune, boleh ndone, sesuk kudu dipikat dipisah, kok ikandel dhewe. Lah kok mangan iki? Ya tugasmu nek mangan. Lah mati tenan kok wis ndone. Wis angkrem meneh. Duwe mano iso mabur, seneng deh. Tapi kepada pemeliharaan yang demikian kita bisa senang. Allah juga senang terhadap malaikat-malaikatnya. Tetapi Tuhan jauh lebih membanggakan anaknya yang taat. Saudaraku, kepada malaikat saja yang derajatnya lebih unggul daripada manusia, namun diperintahkan hanya untuk melayani dan menyembah Yesus. Terlebih lagi kita harus lebih penuh hormat dan puja, membaktikan hidup kita lebih dalam lagi di dalam pelayanan seumur hidup kita. Tuhan Yesus saja yang patut kita layak, kita sembah, kita agungkan, penuh dengan puja. Cari Dia, temukan Dia, sembah Dia, hampiri Dia dengan kekudusan dan penyembahan saudara. Pujilah Dia, layanilah Dia dengan segenap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apakah itu waktu saudara, apakah itu kebisaan saudara, talenta, karunia roh yang saudara diberikan
diberi kepercayaan oleh Tuhan. Berikan itu semua untuk Tuhan, sebab Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Oleh sebab itu, harta benda dan apapun yang kita miliki, berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan hanya meminta 1/10-nya, persembahkan dengan penuh sukacita. Sebab 1/10 itu adalah seperti bibit yang kita tanamkan kembali, supaya kita bisa mengalami panen raya pada musim berikutnya. Nah, berikan harta benda saudara kepada Tuhan. Kalau Tuhan hanya menuntut 1/10-nya, sebab apa? Semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiada lebih indah hidup ini selain hanya untuk melayani Dia. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata. Siapapun yang melayani Dia dengan penuh sukacita, maka Tuhan juga akan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pada Dia Bapa. Pada petang ini kembali Engkau memberikan satu pengajaran yang indah, betapa Yesus sajalah yang patut dan layak untuk dimuliakan, dipuji dan disembah. Tiada pribadi lain ya Tuhan. Kami tidak mampu menyebutkan tokoh-tokoh, pribadi-pribadi, nabi-nabi yang lain yang patut dan layak kami agungkan, kami sembah dan kami puja selain daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jika